Hai Scorpio, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 22 Oktober 2024. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Scorpio, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang dia rasakan padamu saat ini ya. Ada Ten of Wands, Queen of Pentacle, Four of Swords, Two of Swords, The Death ya, Eight of Pentacle, Two of Pentacle, Knight of Swords. Under the deck ada Seven of Swords. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 22 Oktober 2024 ya. Saat ini energinya dia itu merasa lelah banget dengan keadaan yang dia hadapi. Ya, terutama tentang percintaannya sama kamu yang menurut dia semakin hari semakin bulat gitu. Semakin gak ada kejelasannya mau dibawa kemana hubungannya sama kamu. Dan semakin dia biarkan, semakin membuat dia merasa nggak tenang gitu ya. Dan energinya dia juga kayak serba apa ya, serba bingung untuk mengatasi semuanya ya. Dan dia merasa bahwa ini adalah kenyataan yang sangat menyakitkan buat dia ya. Kenyataan yang memang sulit untuk dia toleransi lagi gitu. Karena udah cukup ya menurut dia bersabar gitu ya menghadapi semuanya gitu. Dan tanpa dia sadari ya dia mungkin udah mengecewakan kamu ya. Membuat kamu tersinggung gitu ya tanpa dia sadari. Dan di sini kalau dibilang kamu marah ya mungkin memang sangat marah dengan dia, tapi ya kembali lagi bahwa kamu nggak bisa apa-apa di sini. Yang bisa kamu lakukan sekarang hanya mungkin bisa menerima apa yang ada, situasi yang ada gitu. Ya. Karena memang apapun yang terjadi, ya kamu di sini harus kayak bisa tegas gitu ya. Harus bisa tegas, harus bisa yakin dengan diri sendiri, harus bisa lebih memprioritaskan keinginan kamu ya, harus bisa lebih memberanikan diri untuk maju gitu. Dalam artian ya kamu juga nggak mau terlalu terforsir mikirin hal ini gitu loh ya, karena kamu juga punya tujuan lain gitu ya. Kamu punya tujuan lain, kamu ingin bisa mencapai semua harapan-harapan kamu, terutama dalam hal karir kamu juga gitu ya. Dan kamu gak mau terganggu oleh dia yang sebenarnya kalau ngikutin dia itu gak ada ujungnya gitu ya. Jadi kayak buat apa gitu loh ya, buat apa, udah cukup selama ini kamu bersabar menghadapi dia gitu ya, udah cukup gitu loh ya. Dan sekarang kamu gak mau lagi ya. Kamu gak mau lagi kayak
menyesatkan dirimu lagi gitu. Sehingga di sini ya sebenarnya memang ada salah pahamnya antara kamu dan dia gitu ya. Tapi sebenarnya kalian ini saling mengharapkan untuk kembali gitu satu sama lain. Ya, dan apakah kalian akan kembali pada akhirnya? Nah, di sini sebenarnya ada potensinya untuk kalian kembali karena dia di sana mengharap, kamu di sini juga sedikit masih ada harapan dalam artian masih akan memberikan dia kesempatan ya. Cuman memang ketika kalian bersama itu ya selalu ada aja perbedaannya, selalu ada aja konflik, selalu ada pertengkaran gitu loh. Jadinya ya itulah yang membuat kalian ini kayak capek sendiri gitu ya. Membuat kalian capek sendiri. Dan situasi ini semakin apa ya, menegangkan gitu ya. Semakin membuat gak beraturan gitu, dan pada akhirnya memang kalian berdua harus bisa lebih memberanikan diri untuk tetap memilih yang terbaik gitu, dalam artian ya memilih jalan keluar yang betul-betul tepat gitu, bagaimana harusnya gitu ya. Apakah memang harus bisa sanggup untuk tanpa satu sama lain, atau memang kalian harus mempertahankannya gitu ya. Dan di sini kamu harus memilih pilihan yang tepat. Jangan terlalu terbawa emosi, jangan terlalu terbawa perasaan juga gitu ya. Jangan terlalu merasa bahwa kamu ini nggak stabil ke depannya ketika kamu meninggalkan dia gitu. Jangan ngerasa seperti itu, tapi cobalah cari jawaban yang betul-betul tepat gitu loh ya. Dan kamu harus bisa ngikutin apa alur kehidupan kamu, dalam artian ya kamu harus bisa memberanikan diri ya, ngambil sikap yang jelas gitu ya. Dan gak perlu takut gitu loh ya, gak perlu takut gitu. Kalau mungkin apa yang kamu kejar itu rezeki kamu, ya pasti akan tercapai. Tapi kalau enggak ya kamu juga harus bisa menerimanya ya. Dan di sini jadilah diri sendiri dan cobalah untuk memberanikan diri untuk mengambil peluang yang ada. Dan semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih. Dadah.